Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillah sadri sirli amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Sahabat sekalian yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. TikTok pagi hari ini. TikTok yang pertama pada Id, pada libur. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah masih berkehendak untuk memberikan hadiah Ramadan kepada kita. Hadiah yang saya yakin besar sekali. Yang harapannya apa yang kita usahakan kemarin juga bernilai besar sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya yakin kemudian sebagian dari kita belum maksimal, termasuk saya sendiri juga. Ada banyak hal yang biasanya bisa iktikaf 10 hari penuh. Tahun ini cuma beberapa hari saja gitu ya. Makin tua kok kayaknya perannya makin nano-nano gitu. Ketawain sama Mas Hendro di sini. Makin nggak karu-karuan perannya. Ya, yang muda-muda yang masih punya kesempatan yang insya Allah banyak, karena bisa jadi jenengan duluan gitu daripada saya gitu. Duluan apanya? Duluan ke BSI-nya. Maksudnya ya, duluan matinya, saudara-saudara ya. Saya ngelap nggak apa-apa kok. Ya. Ya, kita berdoa semoga masih ada kesempatan ya. Masih ada kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan tahun depan, bertemu dengan Ramadan tahun-tahun berikutnya, yang tentu kemudian kita terbatasi waktu gitu. Waktu kita nggak banyak. Waktu kita nggak banyak. Normalnya manusia hari ini ya, kalau kita bersandar kepada usia Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam 63 tahun, kalau kita pas ya 63 tahun, ayah saya itu 57 tahun, nenek saya itu 89 tahun, neneknya istri itu 97 tahun, anak saya itu 7 bulan. Aku kapan? Bisa 5 tahun lagi, bisa 15 tahun lagi, bisa 5 menit lagi. Tinggal duluan saya atau jenengan gitu. Saya nggak tahu. Di waktu yang terbatas itu jangan disia-siakan. Jadikanlah setiap waktu yang kita miliki itu, jadikanlah setiap hembusan nafas yang masih kita punya itu sebagai kesempatan kita untuk berzikir kepada Allah. Zikir kepada Allah bukan kemudian kita merapalkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar saja. Itu penting iya. Tetapi zikrullah itu adalah munculnya idrak silatu billah. Munculnya kesadaran hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini masih makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan keterbatasan, dan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Al-Khaliq yang penuh dengan keluar biasaan. Setiap saat munculkan itu. Sehingga kemudian di dalam diri kita ada kontrol. Kita berada di zona yang diridhoi Allah ataukah tidak. Kita punya sesuatu yang kemudian bisa mengerem kita ketika kita sudah hampir melewati batas merah. Yang Ramadan kemarin, kesempatannya sudah habis. Kita nggak bisa balik ke Ramadan kemarin. Di dalam kesempatan pagi hari ini ada satu ayat yang ingin saya sampaikan yang menjadi dasar yang cukup kokoh bagi kita untuk semakin bersungguh-sungguh di kesempatan kita yang kedua ini. Yang ketiga, yang keempat, yang banyak banget. Sudah kesempatan keberapa Mas Indro Ramadan tahun ini? Saya ngopeh banget toh. Ya, kesempatan yang banyak sekali. Ya setidaknya kemudian kita bisa mengatakan kesempatan yang kedua lah gitu. Di kesempatan yang kedua ini ada satu ayat yang kemudian ingin saya sampaikan sebagai sebuah pengingat bagi diri saya pribadi dan juga Anda sekalian, semoga bermanfaat ya.
Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Kata Allah di dalam Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Kalau kita buka Ibnu Katsir, orang-orang yang berjihad, walladzina jahadu, orang-orang yang berjihad itu kalau di dalam kitab Ibnu Katsir jilid 4 apa 5 ya? Ya cari jusnya lah gitu ya. Nanti akan ketemu di sana. Orang-orang yang berjihad itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir zaman. Itu adalah definisi dari orang-orang yang berjihad. Jihad sendiri kita tidak bisa pungkiri dia punya dua makna. Makna yang pertama adalah bersungguh-sungguh, makna yang kedua adalah qital. Qital pun sebenarnya adalah cara bersungguh-sungguh untuk menggapai keridhaan Allah ketika dilakukan di dalam koridor keridhaan Allah, kan gitu. Nah, orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, baik itu orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencapai keridhaan kami, atau sampai kemudian orang-orang yang berkital untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir zaman nanti. Kata Allah, Fina lanahdiyannahum subulana. Benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi kalau sudah ada punya greget di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, Bismillahirrahmanirrahim, aku ikrarkan diriku untuk menjadi bagian dari orang-orang yang bisa dipercaya di dalam memegang Islam, menjadi penjaga agama ini, menjadi orang-orang yang kemudian menundukkan diri kita setunduk-tunduknya di hadapan Allah. Nggih ya Allah, nggih, itulah ketetapan yang terbaik, which is kemudian iman. Iman itu kan menyerahkan ya, tidak hanya di lisan ya, tapi kemudian menyerahkan pilihan-pilihan di dalam hidup kita itu bahwa yang terbaik adalah pilihan dari Allah. Maka kemudian muncul konsep apa, istikharah. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, ini ada sesuatu di hadapan saya yang terbaik, yang mana Bu? Aku dikasih insight kan. Ketika Allah memberikan pilihan kepada kita melalui Quran, melalui sunnah, jangan berharap dijawab langsung dari Allah. Tidak setiap orang bisa tektokan langsung dengan Allah. Ya Allah, kasih insight dong, tiba-tiba tuing kasih insight. Tidak setiap orang bisa dapat kayak gitu kan. Tapi kemudian Allah berikan Al-Quran. Rasulullah SAW tinggalkan as-sunnah kepada kita. Meski sudah tidak ada Rasulullah SAW hari ini, tetapi sunnahnya tertinggal di hadapan kita. Itulah jawaban Allah. Maka kemudian ketika kita bersungguh-sungguh untuk menjadi orang-orang yang menjaga agama ini, Allah akan tunjukkan jalan itu dan Allah akan berikan perlindungan kepada kita. Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, tinggal kemudian keimanan kita. Kita ketika dijawab oleh Allah, itu kemudian kita bilang ya apa enggak, itu loh. Jangan-jangan kemudian ketika Allah sudah bilang, kasih jawaban, kita kosek. Kata Allah di dalam Al-Ahzab ayat 36, seorang laki-laki, seorang perempuan, bahasa nih, terjemah kasarnya begini, kira-kira. Kalau ada, gini, tidaklah pantas seorang laki-laki dan seorang perempuan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan suatu ketetapan, dia memiliki ketetapan yang lain. Cek nanti Al-Ahzab ayat 36. Saya nggak hafal itu di kiri atas atau kanan bawah, yang guru ini Quran. Ya, dicek bareng-bareng. Nggak pantas. Itu sudah bicaranya sudah di atas halal haram. Ini sudah bicara rasa. Pantas apa nggak pantas? Tidaklah pantas seorang laki-laki, seorang perempuan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sesuatu, kemudian dia punya ketetapannya. Bes. Mau apa kita? Tinggal kemudian kita bilang, nggih ya Allah, nggih.
Itulah keimanan. Setiap pilihan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pilihan yang terbaik. Di mana pilihan itu letaknya Quran dan Sunnah, bongkarlah itu. Jangan balapan doang. Tapi dia guideline. Nah, kalau kemudian Anda driving lah, misalnya pas mudik kemarin. In 500 meter turn right. GPS Anda bilang gitu. In 500 meter turn right. Berani turn left nggak? Wah, kalau di tol kita mestinya keluar di pintu tol sekarang, kemudian kita telat, wah muternya buat waduh pol gitu. No. Quran juga begitu. Ketika Quran itu bilang turn right, jangan kita turn left. Itulah yang kemudian diharapkan di dalam Ramadan kemarin. Quran itu sebagai hudal linnas. Ditekankan luar biasa kepada kita, Al-Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan, dan itu diterangkan di dalam Ramadan berulang kali oleh para ustaz. Sekarang kita tinggal implementasikan hudal linnasnya di sebelah mana. Yuk kita jalani bareng-bareng, yuk kita tengok bareng-bareng. Dia bukan hiasan, dia bukan bacaan, meski rewardnya gede banget untuk baca, tapi jangan berhenti di situ. No. Sebagai sebuah refleksi di dalam diri kita di bulan Syawal ini, kita dikasih kesempatan yang kedua oleh Allah. Yuk kita seriusi. Dan kalau kita serius, lanahdiyannahum subulana. Allah akan tunjukkan jalannya. Allah akan jawab. Buka Quran kok dilalai, yang kebuka ayat itu. Nah, itulah petunjuk Allah. Lagi jalan kok tiba-tiba radio di mobil kita bilang satu ayat. Nah, kita lagi ngobrol-ngobrol kok teman kita menyitir satu ayat. Nah, itu loh jawaban Allah. Be sensitive. Be sensitive. Dan semoga di kesempatan yang kedua ini kita menjadi orang-orang yang menyerahkan diri kita kepada Allah, bahwa pilihan terbaik adalah pilihan Allah. Jangan berani coba-coba pilih yang lain, karena kita pasti akan menyesal. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala masih menyayangi kita sehingga masih memberikan hidayah kepada kita. Bukan istidraj. Istidraj ki piye? Karep-karep mudul kan ngono. Ngelulu. Karep-karepmu, kowe butuh duit to nyah, kowe butuh bojo to nyah, kowe butuh omah to nyah. Ning karo dijelomprongke. Kuarmu ora urusan, kan mengerikan. Nauzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari situasi yang demikian. Maka saya bersyukur bertemu dengan Anda sekalian, teman-teman yang insya Allah ahli masjid. Terharu ketika mengingat itu. Bagaimana makbrul dari BSI itu salibnya nganti ra cukup itu. Ono sing kudu lewat undang-undangan. Orang-orang yang bisa mengingatkan kita saling. Orang-orang yang bisa menampar kita gitu loh kalau kita kepleset. Orang-orang yang bisa ngeret kita kalau kita mau kecemplung. Orang-orang yang bisa nendang kita kalau kita itu terjerumus. Inilah sejatinya pertemanan. Yang dengan serius kemudian kita saling mengingatkan Islam seperti apa. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa 'amilus shalihaat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang dari situ kemudian nantinya kita akan menjadi individu-individu yang baik, masyarakat yang baik, negara yang baik. Kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jikalau penduduk suatu negeri itu amanu wa taqaw, beriman, menyerahkan setiap pilihan itu kepada Allah. Wa taqaw, dan berhati-hati ketika meletakkan kaki kita di dalam perjalanan kehidupan kita, mana yang permitted, mana yang nggak boleh, hati-hati. La fatahna alaihi, maka Allah akan bukakan kepada mereka, kepada penduduk suatu negeri tadi, barokati minas sama'i wal ardh, berkah dari langit dan bumi. Yang itu saya yakin nggak cuma materi. Ketika Allah ridho, nggak cuma materi mau dikasih. Surga yang
seluas langit dan bumi pun akan dikasih. Sebagai penutup dari kuliah terserah antum, kultum, lebih dari 7 menit kayaknya kultum. Di pagi hari ini, barangkali kita bisa saling mengingatkan. Dan jangan pernah takut untuk approach siapapun pada sistem informasi ini ketika ada sesuatu yang tidak pas. Yuk kita saling mengingatkan, yuk kita saling megangi, yuk kita saling berusaha untuk menuju kepada keridhaan Allah agar jannah itu menjadi backyard kita gitu. Jannah itu menjadi kebun kita gitu. Dan kalau panjenengan nanti duluan, kita nggak tahu kesempatannya kapan gitu. Masih punya kesempatan lagi apa enggak. Kalau kalian duluan, panjenengan duluan dan merasakan surga duluan dan nggak menemukan kami bertiga, tolong dicari ya. Tolong dicari. Demikian juga panjenengan gitu. Ya, semoga yang sedikit ini bisa menginspirasi kita dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang bisa bersungguh-sungguh dari alam kabut ayat 69 tadi kita bisa belajar walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.